Ruking putri sulung keluarga Lin. Permohonan bantuan yang putus asa. Dasar pengemis. Apakah kamu punya istri? Belum. Nah, sekarang kamu punya. Ada apa ini? Cepat kembali dan menikah. Ayah Lin Ruking. Ini adalah kakekmu, 20 tahun yang lalu, yang secara pribadi mengatur pernikahan ini untukmu. Lin sia-sia saudara perempuan Lin Ruking. Kami dengan baik hati membawamu dari pedesaan Ibu tiri Lin Ruking. dan mengaturkan untukmu keluarga Shang. Pernikahan yang begitu baik, jangan tidak tahu berterima kasih. Keluarga Sheng terkaya, jadi dia orangnya yang bertunangan denganku. Pernikahan yang begitu baik, kenapa kamu tidak biarkan putri kandungmu sendiri menikah dengannya? Kau berharap Presiden Shang yang terkaya itu, dia sudah tua dan jelek dan kejam, raja neraka yang hidup. Aku dengar, dia sudah menyebabkan kematian 3 tunangan. Tidak mungkin. Reputasiku di luar sana sebenarnya seburuk itu. Aku tidak akan menjadi alat untuk menaiki tangga sosial. Aku juga tidak akan menerima pernikahan yang diatur. Aku lebih baik menikah dengan pengemis di jalanan daripada menikah dengan Presiden Shang itu. Gila, pengemis ini kalah dibanding Presiden Shang, seperti langit dan bumi. Lalu kenapa kalau dia pengemis? Aku bersedia. Ayo pergi. Ayo ambil akta nikah sekarang. Mencoba pergi. Bahkan jika kami melumpuhkanmu hari ini, kami bawa kau menikahi Presiden Sheng. Kamu jatuh ke lubang api sendirian. Keluarga kami akan masuk surga. Anak tak berguna dari mantan istri. Setidaknya kamu akan dimanfaatkan dengan baik. Beraninya kamu menyakiti tuan kami. Beri dia pelajaran yang bagus. Siapa yang berani menyentuh istriku? Konsekuensinya akan seperti tongkat ini. Pengemis kecil. Itu bukan main. Kamu serius banget main perannya. Lin Ruking, jika kamu berani bertindak sembrono lagi, maka keluar dari keluarga Lin. Kamu tidak pernah. Tetap anggap aku keluarga Lin. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Ayo pergi. Biro Urusan Sipil Haicheng. Aku tidak pernah berpikir. Aku benar-benar menikah. Yang baru saja aku temui. Seorang pengemis. Sheng? Ada apa dengan matamu? Tidak ada apa-apa. Terima kasih. Karena kamu sudah membantuku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu tidur di jalanan. Aku akan menafkahimu. Kau mendukungku. Kamu bisa pakai uang ini untuk sementara. Setelah aku membeli rumah, kamu bisa pindah ke rumahku. Kalau begitu aku pergi sekarang. Aku pria terkaya yang bermartabat. Presiden grup Sheng dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Seorang wanita benar-benar ingin mendukungku. Menarik. Apa kamu baik-baik saja? Bukankah kamu menghindari pernikahan? Bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Apa kamu baru saja menikahi orang asing sepenuhnya? Bagaimana kita jelaskan ini nanti? Ingat. Dalam keadaan apapun, jangan mengungkapkan identitasku. Dia lebih memilih menikahi pengemis daripada menikahi Presiden Sheng. Kalau begitu aku akan terus menjadi pengemis. Pertama aku akan membeli rumah kecil. Kamu sudah punya puluhan rumah kecil. Masing-masing 1000 meter persegi. Di tepi sungai. Apa kamu masih perlu membeli lagi? Maksudku adalah jenis yang ditinggali orang biasa. Karena istriku berpikir, aku pengemis. Rumah itu tentu saja tidak boleh terlalu bagus. Yang ini yang termurah. Bagaimana kamu mau? Harga rumah di kota ini sangat mahal sekali. Unit ini adalah tata letak terkecil. Di lokasi terburuk. Sempurna untuk orang miskin. Aku diusir. Jadi aku butuh tempat tinggalkan. Aku bahkan membual. Aku akan nafkahi suamiku pengemis. Aku ambil yang ini secara cicilan. Aku mau yang baru saja dia lihat. Yang ini, pembayaran penuh.
Itu Nona Lin. Lin sia-sia. Kamu melakukan ini dengan sengaja kan? Semua rumah di sini. Selama aku nona muda ini menyukainya, tidak ada yang boleh dijual. Dengan hak apa? Kamu bilang tidak dijual, dan itu tidak dijual. Presiden kian kekasih Lin sia-sia. Karena apa yang aku katakan di sini penting. Rumah yang kamu minati ini milik sia-sia kami. Rumah ini adalah yang pertama aku lihat. Kamu, siapa kok berani rebut dia terang-terangan? Pacarku. Tapi dia adalah eksekutif tingkat tinggi di Sheng Group, perusahaan real estate. Sangat dihargai oleh Presiden Sheng. Suamimu hanyalah seorang pengemis. Bagaikan dunia yang berbeda. Orang sepertimu pantas menjadi tunawisma. Orang miskin harus bertingkah seperti orang miskin. Kamu terlalu berani kan? Di wilayahku, kamu berani menyentuh orang-orangku, penjaga-penjaga. Lepaskan. Lin Ruoqing. Ini hanya sebuah rumah bukan? Jika kau menyukainya, selama kau berlutut di kakiku dan memohon padaku, aku bisa memberikannya padamu. Bukankah kau suka pengemis? Baiklah, selama kau sekarang berlutut di kakiku dan memohon padaku, mungkin jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, rumah kumuh ini, kau bisa menganggapnya seperti sisa makanan dan memakannya. Kalau tidak, kamu dan suamimu yang pengemis itu tinggal di bawah jembatan. Berlututlah. Sujud dan minta maaf. Lepaskan. Presiden Sheng telah tiba. Kau baik-baik saja. Kamu adalah Presiden Xiang. Nanti aku akan jelaskan padamu. Anda adalah Presiden Sheng. Berani tidak sopan kepada istriku. Kau ingin mati. Presiden Sheng mohon tenangkan amarah Anda. Saya buta dan tidak tahu apa-apa. Presiden Sheng mohon tenangkan amarah Anda. Presiden Sheng. Presiden Xiang kan? Tidak seperti yang dikatakan rumor. Tua dan jelek. Lagi pula, Lin Ruoqing menikah. Jelas seorang pengemis. Bagaimana dia bisa berubah menjadi? Kau sama sekali bukan Presiden Xiang manapun. Kau adalah pengemis itu. Pengemis. Aku bilang kenapa begitu? Tidak asing. Dia. Apakah ini milik Lin Ruoqing? Suami pengemis itu. Jadi kau ini pengemis. Untungnya kesayanganku bermata tajam. Kalau tidak, aku pasti sudah tertipu olehmu. Di wilayah Sheng Group, kau berani nyamar Presiden Sheng. Kurasa kau ingin mati. Kau benar-benar berani mengatakan aku meniru Presiden Sin. Menurutku kaulah yang tidak ingin hidup lagi. Teruslah berpura-pura jika kau mau. Apa kau pikir dengan memakai satu set setelan mahal, kau bisa berpura-pura menjadi orang terkaya? Betapa konyolnya. Aku adalah asisten paling disukai Presiden Sheng. Bagaimana mungkin aku membiarkan pengemis sepertimu menipuku? Jadi maksudmu, kau pernah bertemu Presiden Sin? Lebih dari sekadar bertemu. Suamiku di Xiang Group sangat dihargai oleh Presiden Xiang dan disukai. Bisa dibilang, dia seperti anak angkat Presiden Sheng sosok. Jika aku tidak kabur dari pernikahan itu saat itu dan menikah dengan Presiden Xiang, pria berminyak ini, bukankah dia harus memanggilku ibu sekarang? Sepertinya Presiden Xiang memang sudah cukup tua. Jika Presiden Sheng tahu bahwa dia punya di luar, seperti itu pun kau tak mampu anak haram ditampilkan di depan umum, maka dia pasti secara pribadi mematahkan kakimu dan kemudian menjahit mulutmu. Pengemis bau. Seseorang bawa penipu ini. Singkirkan dia untukku. Aku akan mengirimmu ke kantor pusat dan biarkan Presiden Sheng sendiri yang menanganimu. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menyentuh suamiku. Kau benar-benar ingin aku mengampuni nyawanya. Baiklah, kau berlutut dan minta maaf pada kesayanganku. Kau ini apa? Apakah kau bahkan pantas istriku meminta maaf padamu? Seseorang bawa kedua orang ini pergi untukku. Istriku hati-hati.
Kartu hitam eksklusif Presiden Sheng. Presiden Sheng, berhati-hatilah. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukan. Apa kau sudah gila? Kalian berlutut pada pengemis bau itu. Apa yang kalian lakukan? Diam. Dia adalah Presiden Sheng. Sepertinya kau belum sepenuhnya buta. Presiden Sheng, meskipun aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganmu, tapi kartu Shengmu dikenal oleh semua orang. Apa maksudmu? Bukankah kau memberitahuku bahwa kau sangat disukai oleh Presiden Sheng dan bahwa dia memperlakukanmu seperti anak angkat? Hanya dia. Dia bahkan tidak pantas menjadi anjingku. Dan dia pantas menjadi anak baptisku. Ayah baptis, mohon tenangkan amarahmu. Tidak. Presiden Sheng, mohon tenangkan amarahmu. Aku hanya berbicara secara impulsif sesaat. Tak ada niat menyinggung Presiden Sheng. Apa? Berbicara sembarangan. Kau dari awal sampai akhir menipuku. Kau mendambakan status dan posisi. Jika aku tidak menipumu, bisakah aku tidur denganmu? Kau bajingan tak tahu malu. Ini kau, Lin Ruoqing. Kau mempermalukanku di depan umum. Jika kau pikir hidupmu terlalu panjang, kau bisa mencoba menindas istriku lagi. Seseorang. Bawa wanita ini dan usir dia. Tidak. Lepaskan aku. Presiden Sheng, itu semua perbuatan wanita itu. Dia yang menghasutnya. Aku menyinggung Anda dan istri Anda. Dia benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Seret dia keluar. Patahkan kakinya. Jahit mulutnya. Tidak. Biarkan dia di luar. Sembarangan merusak reputasiku. Tidak. Presiden Sheng, mohon ampuni nyawaku. Presiden Sheng, mohon ampuni nyawaku. Presiden Sheng. Sekarang bisakah kamu menjelaskan? Presiden Sheng. Aku hanya berpura-pura. Baru saja di luar, seseorang memanggil Presiden Sheng. Aku mendengarnya. Jadi aku menirunya dan masuk. Bagaimana? Apakah aktingku bagus? Begitukah? Tentu saja. Dia datang, Sheng. Jalan Presiden Sheng adalah untuk orang-orang sepertimu. Untuk dilewati. Apa kamu tidak punya akal sehat? Ini adalah pengawal keluarga Sheng. Membersihkan jalan untuk Presiden Sheng. Kamu ini apa? Kau nekat numpang ketenaran Presiden Sheng. Istriku. Dia jahat padaku. Pintunya ada di sana terbuka. Apakah kamu tidak membiarkan orang masuk? Hanya karena ulahmu. Presiden Sheng marah dan tidak jadi datang. Presiden Sheng memang seperti yang dikatakan rumor. Temperamennya sangat buruk. Kenapa kamu berganti pakaian ini? Pakaian ini terlihat mahal kan? Mengambilnya dari tempat sampah. Istriku. Aku sebenarnya punya rumah kecil. Sayangnya itu disewa. Jika kau tidak keberatan, kita bisa tinggal bersama. Benarkah? Bagus sekali. Oh iya. Ini kunci rumahnya. Aku sudah mengirimkan alamatnya padamu. Terima kasih untuk hari ini. Kamu berpura-pura menjadi tuan muda Sheng, menampar wajah kakakku, dan bahkan memberiku rumah. Sudah lama sekali sejak aku sebahagia ini. Aku masih ada urusan sore ini. Sampai jumpa nanti malam di rumah. Kalau begitu aku pergi sekarang. Hati-hati di jalan. JT itu palsu. Pengemis ini benar-benar bisa berakting. Tunggu saja. Skuter listrik bekas ini memang sulit dikendarai. Mobil jenis apa ini? Rolls-Royce edisi terbatas. 40 juta.
Aku tak bisa bayar meski jual diriku. Pemiliknya ada di sini. Aku akan meminta maaf padanya dengan benar. Pemiliknya ada di sini. Oh tidak, Barusan mobilnya. Jelas menyala. Kenapa tidak ada orang di sini? Aneh. halo asisten Jing. Cepat ke tempat parkir. Bawa mobilnya pergi. Bukankah kita baru saja setuju bahwa kita akan libur sore ini? Berhenti bicara omong kosong. Cepat. Halo. Kenapa aku seperti mendengar suara suamiku? Apa yang kamu lakukan? Apa ini mobilmu? Tapi kamu yang buka ya? Aku sangat menyesal. Aku baru saja menabrak mobilmu. Kamu lagi? Asisten Jing. Oh tidak. Bukankah ini asisten Presiden Xiang? Suamiku yang tadi baru saja menyinggung Presiden Xiang. Sekarang aku tamat. Bukankah dia akan membuatku membayar sampai aku bangkrut? Di parkiran aja, kamu bisa tabrakan. Bagaimana bisa? Apa kamu ngebut di tempat parkir? Kenapa kamu sama seperti suamimu? Sangat tidak bisa diandalkan. Bicarakan aku sesukamu. Tapi kenapa membicarakan suamiku? Baiklah. Bertemu denganmu adalah nasib buruk. Cepat pergi. Jadi itu berarti saya tidak perlu membayar. Tidak perlu. Cepat pergi. Bagaimana saya bisa menerima ini? Sampai jumpa nanti. Kamu adalah... Kenapa kau seperti suamimu? Tidak bisa diandalkan. Ini kulakukan demi sandiwara. Lebih realistis. Agar nyonya tidak curigakan. Pertama tarik aku keluar. Kau kembali. The film was translated and narrated by M Media. Ekspresi macam apa itu? Lagi nyari kerja di bawah jembatan layang hari ini. Dan dipukuli oleh pesaing. Cepat kemari biar kulihat. Seserius itu. Jangan khawatir, ada aku di sini. Itu bukan masalah besar. Aku sudah memutuskan. Besok aku akan keluar dan mencari pekerjaan yang layak. Karena kita sudah menikah. Kau harus bekerja keras dan berusaha menopang keluarga. Baiklah. Sudah 20 tahun kupakai ini. Tali merah keberuntungan. Ini bisa melindungimu dari bahaya dan bencana. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tak akan biarkan kamu terluka lagi. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima. Rumah besar keluarga C. Bukankah Anda seseorang yang tidak pernah menghadiri acara semacam ini? Kenapa hari ini? Reputasiku belakangan ini sangat buruk. Itu semua adalah pesaing. Sengaja memfitnah dan menyebarkan rumor. Sekarang,
Cukup ubah kebiasaan biasa Anda, rendah hati dan misterius, menghadiri lebih banyak perjamuan, dan menumbuhkan citra yang lembut dan gentleman, agar nanti Anda bisa mengaku kepada istri Anda. Tapi, pada acara sepenting ini, hari ini, mengapa Anda mengenakan gelang tangan murahan seperti ini? Itu terlalu tidak pantas untuk status Anda. Apa yang kau tahu? Apakah kamu benar-benar harus berpakaian seperti ini? Ini adalah perjamuan keluarga Xiang. Xiang Mingming sahabat Lin Ruoqing. Dan mereka yang datang semuanya sosialita kaya. Kau tahu ini adalah perjamuan keluarga Xiang. Namun kau bersikeras memanggilku kemari. Jangan khawatir, Presiden Xiang tidak akan datang ke acara semacam ini. Lagi pula kamu sudah menikah. Tidak akan ada masalah. Lihatlah tuan muda dari keluarga kaya ini. Cukup dekati salah satu dari mereka. Bukankah itu lebih baik daripada suami pengemismu? Kau urus saja urusanmu, tapi jangan libatkan aku. Presiden Xiang telah tiba. Perjamuan semacam ini, Presiden Xiang tidak pernah hadirkan. Tepat sekali. Kenapa kali ini? Tua dan jelek? Apa yang bisa dilihat? Ini Presiden Xiang. Bukankah orang-orang di luar mengatakan Presiden Xiang sudah tua dan jelek? Orang buta mana yang menyebarkan rumor itu? Wajah ini benar-benar sebanding dengan selebriti pria, kan? Mungkinkah apa yang kudengar? Rumor itu salah. Berpakaian seperti ini dan masih berani maju? Tepat sekali. Bagaimana mungkin Tuan Muda Xiang tertarik padamu? Jika aku ingin menikah, apakah masih giliranmu untuk menjilat di sini? Ada apa dengan pakaian yang kupakai? Mengapa Presiden Xiang pergi? Bagaimana bisa istriku ada di sini? Saya tidak tahu. Pasti, apa yang Nyonya ketahui? Sosok Presiden Xiang. Mengapa sangat mirip suamiku? Apa kamu gila? Suamimu itu siapa? Apakah dia bahkan pantas terlihat seperti Presiden Xiang? Tepat sekali. Kamu tidak mencoba mengatakan suamimu adalah Presiden Xiang, kan? Ayo, ayo. Lewat sini. Itu tali tangan yang kuberikan pada suamiku. Berhenti. Pemimpin kita sangat menyebalkan. Dia memarahiku tanpa pandang bulu. Dan dia bahkan memberiku tugas yang tidak ada hubungannya dengan Litbang. Menghitung dengan jari-jariku, pemimpinmu hari ini akan mengalami nasib buruk. Dengarkan aku. Ada apa? Presiden baru. Di ruang rapat VIP. Dia sangat tampan. Seharusnya aku tidak mengutuknya di obrolan grup tadi malam. Presiden yang gagah dan dominan. Aku akan senang jika dia datang untuk memeriksa setiap hari. Tampan atau tidak bukan urusanku. Lagi pula, bisakah dia setampan suami pengemisku? Lin Ruoqing, kopinya sudah dibeli. Kenapa kau tidak tahu? Pergi antarkan ke presiden baru. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku sudah menyiapkan informasi yang diinginkan presiden baru. Aku akan pergi untuk rapat. Ambil kopinya. Dan antarkan ke presiden terlebih dahulu. Jaga dia baik-baik. Kau sama sekali tidak boleh mengabaikannya. Apa kau mendengarku? Presiden Huang, posisiku adalah asisten di Departemen Litbang Farmasi. Aku bukan pelayan teh atau gadis penuang air. Lin Ruoqing, apakah kau pemimpinnya atau aku pemimpinnya? Kata-kataku tidak berarti. Bukan. Di hari pertamamu bekerja, kamu menentang atasanmu. Biar ku beritahu. Jika kamu bisa melakukannya, lakukan. Jika tidak, bisa keluar. Aku akan bekerja keras dan menghasilkan uang untuk menghidupimu. Presiden Huang ini, kepala babi berminyak, adalah orang yang sama dengan Lin Xiaxia. Yang mereka tahu hanyalah menjilat orang-orang besar untuk maju.
Menurutku Film was presiden baru ini translated jelas and bukan? narrated Orang by baik M juga. Media. Istriku, bagaimana kabarmu? Apakah kau sedikit lebih bahagia? Sekarang, aku semakin tidak senang. Aku baru saja disuruh membeli kopi. Dan sekarang aku dipaksa membawa kopi ke ruang rapat. Menjilat orang-orang besar. Orang macam apa? Berani memerintah istriku. Menyanjung orang. Asisten khusus Jin. Selidiki untukku. Cari tahu siapa dia. Aku yang urus. Ya. Orang penting apa yang mungkin dimiliki Wan Sheng? Ruang rapat. Mungkinkah? Orang penting yang Nyonya sebutkan adalah Anda tuan muda. Aku. Nyonya bilang mau ke ruang rapat. Cepat. Bantu aku mencari tempat. Untuk bersembunyi. Gunakan kekuatan. Suami. Kenapa kamu di sini? Bukankah mereka bilang presiden baru ada di sini? Mungkinkah kamu adalah presiden baru? Bagaimana mungkin aku? Aku sebelumnya bilang aku ingin mandirikan. Jadi aku keluar dan mencari pekerjaan. Pekerjaan baruku ini adalah menjadi sopir. Ya benar. Dia adalah sopir Presiden Sheng. Asisten khusus Jin, dia. Bukankah dia asisten Presiden Xiang? Mungkinkah Presiden Xiang mengakuisisi perusahaan kita? Benar. Lalu di mana Presiden Xiang? Apakah dia belum tiba? Sebuah perusahaan yang hanya bernilai puluhan miliar. Tidak sepadan dengan Presiden Sheng. Perjalanan pribadi. Dia mengutus saya untuk menanganinya. Asisten khusus Jin. Presiden Xin, maaf buat nunggu. Kedatangan Anda ke Wan Sheng sungguh mencerahkan tempat kami yang sederhana ini. Ini suatu kehormatan besar. Anda salah orang Presiden Huan. Aku bukan. Presiden Xin, Anda terlalu rendah hati. Saat saya di Sheng Group sebelumnya, di kantor pusat, saya melihat Anda dari jauh. Aura itu, sikap itu pasti Anda. Presiden Huang. Apakah kamu yakin suamiku adalah Presiden Xiang? Presiden Sheng adalah suamimu. Siapa sebenarnya kamu? Sudah berakhir. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya aku. Presiden Xiang yang mana? Dia. Dia hanya pengemis miskin. Apa? Kau berpura-pura menjadi Presiden Xiang. Dan kau benar-benar ketagihan sekarang. Orang lain tidak mengenalmu. Tapi aku tahu betul. Apa? Hari ini, kau berpura-pura menjadi Presiden Xiang lagi. Untuk membela istrimu. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Kau sudah menipuku 2 kali. Apa kau tahu siapa aku? Gembel akan selalu jadi gembel. Bahkan jika kau memakai setelan jas, pakaian mahal, kau tidak bisa menyembunyikan bau kemiskinanmu itu. Diam. Kenapa kau memukulku? Wanita gila. Apa kamu tahu siapa dia? Dia hanya anak miskin yang pura-pura jadi Presiden Xiang. Jangan tertipu olehnya. Diam. Bagaimana mungkin saya tidak tahu siapa dia? Penjaga. Seret wanita gila ini. Keluar dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dia bukan Presiden Xiang sama sekali. Dia hanya pengemis bau. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Seret dia pergi. Wanita ini hampir saja merusak rencana besar saya. Presiden Sheng. Jangan dengarkan wanita gila itu. Saya akan memecatnya segera. Presiden Huan. Anda benar-benar salah orang. Aku hanya sopir Presiden Xin. Anda sopan pada sopir Presiden Xin. Sangat sopan. Ketika aku kembali, aku pasti akan memberitahu Presiden Xin. Dan kemudian, dia akan membuatmu sangat makmur. Mengerti? Saya memang salah orang barusan. Suami Anda. Dia hanya memiliki aura yang baik. Dia jelas bukan Presiden Sheng. Tidak apa-apa, Anda bisa pergi sekarang. Saya akan membicarakan pekerjaan dengan asisten Jin. Ya. The film was translated and narrated by M Media.
Aku dengar seseorang di perusahaan mengganggu istriku. Lin Ruoqing, ulah apa yang kau lakukan di belakangku lagi untuk mempermalukanku? Yang memukulmu adalah Presiden Huang. Bukankah seharusnya kamu bertanya padanya? Dia bukan simpanan Presiden Huang. Kenapa masih dipukul Presiden Huang? Apakah dia sudah tidak disukai? Apa yang kau bicarakan? Itu kau. Pasti kau. Kau menggoda orang bermarga Huang itu. Biarkan dia datang memukulku. Aku tidak tertarik pada pria tua berminyak itu. Aku tidak sepertimu, yang rela melakukan apa saja untuk naik jabatan. Kamu merayu siapa saja yang berminyak. Dan kamu akan melakukan apa saja, kau. Apa yang kamu teriakkan? Presiden Huang, ini semua salah Jalang ini. Dia secara terbuka memfitnah kami. Dia bahkan memukulku. Kau harus membela aku. Lin sia-sia. Saya sudah menyelidiki secara menyeluruh. Kualifikasi akademikmu palsu. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk posisi manajer. Kamu dipecat segera keluar sekarang. Lin Ruoqing sangat cakap. Dia akan menjabat manajer. Semuanya tepuk tangan. Kau Huang, apa kau sudah gila? Itu kau, pasti kau. Kau menggoda Huang ini. Kalian berdua bersekongkol untuk menjebakku. Diam. Jelas kamu yang menggodaku. Berhenti memfitnah orang lain. Kau Huang, apa kau sudah gila? Kenapa kau tidak bercermin? Lihatlah orang macam apa dirimu. Aku menggodamu. Jika kau tidak mengatakan bahwa jika aku bersamamu, kau akan mempromosikanku, apakah aku akan bersamamu? Melihatmu membuatku muak. Kualifikasi akademiku palsu. Masalah kualifikasi akademiku yang palsu. Bukankah kau yang memberiku ide itu? Kamu bicara omong kosong. Jika kau berani memecatku, baik. Kalau begitu aku bongkar saja dana perusahaan. Aku akan membocorkan semuanya. Aku akan memberitahu semua orang bagaimana kau menggodaku. Semua catatan hotel dan mengirimkannya semua ke istrimu. Aku akan hancurkan reputasimu. Keluar. Cukup. Semuanya hentikan. Karena kalian berdua memiliki catatan yang begitu buruk. Kalian berdua tidak pantas untuk tetap di perusahaan. Presiden Seng berkata, kalian berdua dipecat bersama. Kau berharap, jika kau membuatku pergi, kau juga tidak akan mudah. Asisten Jin, tolong bantu saya meminta Presiden Shen untuk belas kasihan. Orang ini memfitnah saya. Anda harus membersihkan nama saya. Presiden Seng berkata, kalian harus pergi sendiri. Semua akun berantakan ini akan dihapuskan. Jika tidak, mengadu ke penegak hukum. Penjaga, usir mereka berdua. Keluar. Lepaskan aku. Lepaskan. Suami kamu luar biasa. Baru saja hitung cepat. Dan bilang Presiden Huang bakal sial. Dan benar saja dia dipecat. Istriku dipromosikan. Kau sama sekali tidak boleh meninggalkan suamimu yang setia ini kan? Jangan khawatir. Suamiku adalah bintang keberuntunganku. Aku tidak akan pernah tega meninggalkannya. Jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Baiklah, berhentilah menangis. Pada titik ini, apa gunanya hanya menangis? Lalu apa yang kau sarankan kita lakukan? Aku sudah diusir dari perusahaan. Orang tua itu tidak membantuku lagi. Bagaimana lagi kita bisa menghadapinya? Aku punya rencana. Pergi ke pedesaan dan bawa kakek Lin Ruoqing ke sini. Ayah, jika aku memberitahumu ini, tolong jangan terlalu marah. Bukankah aku bersikap baik dengan membawanya dari pedesaan untuk menjadi istri tuan muda Xiang di keluarga kaya? Tapi dia sebaliknya, tidak mematuhi pertunangan yang kau atur untuknya dan menikahi seorang pengemis. Apa? Kakek, Lin Ruoqing itu berkata, dia lebih baik menikah dengan pengemis daripada menikah dengan orang pilihan kakek. Ini praktis. Menampar wajahmu ayah. Tepat sekali, tepat sekali. Segera telepon Lin Ruoqing di telepon dan suruh dia segera The film was membawa translated suami pengemisnya and dan narrated beri aku by M penjelasan. Media. Aku awalnya berencana menunggu sebentar sebelum kembali menjelaskan kepada kakek tentang pernikahan kita. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba muncul. Kita sudah menikah.
Begitu lama sekarang. Sudah waktunya untuk bertemu para sesepuh dan memberi mereka penjelasan. Kita sudah sampai. Presiden Sheng ada di sini. Cepat keluar untuk menyambutnya. Kenapa ibu tiriku dan mereka memilih hotel semewah ini? Mengapa mereka secara khusus memilih hotel di bawah grup Sheng? Jangan bocorkan rahasia kita. Selamat datang Presiden Sheng. Selamat datang Presiden Sheng. Mata Ruking rusak secara internal. Mereka memang tidak bisa diselamatkan lagi. Dia hanya bisa jalani transplantasi kornea. Dan itu harus cepat, paling lama setengah hari. Jika tidak, meski dia dapat transplantasi kornea, itu akan sia-sia. Aku sekarang akan menelepon rumah sakit. Tidak ada gunanya. Dalam waktu sesingkat itu, di mana kita bisa menemukan kornea yang cocok. Karena pengemis ini yang tidak merawat Ruoqing dengan baik, maka biarkan dia mendonasikan kornanya. Benar. Orang tidak berguna tanpa uang atau kekuasaan. Mendonasikan kornanya bisa dianggap memanfaatkannya dengan baik. Apakah kamu bersedia untuk mendengarkan kornamu kepada Rukin? Aku bersedia. Tidak. Aku tidak bisa mengambil matamu. Untuk mencegahmu menarik diri, aku ingin kamu menandatangani formulir persetujuan donasi The kornea film was sukarela. translated and Kakek. narrated Aku by bisa Emily Dia. menandatangani. Kakek sebenarnya apa yang sedang kakek lakukan? Suami, aku tidak mau kornamu. Jika kau memberikannya, padaku kau akan buta selamanya. Kita hanya memiliki pernikahan kontrak. Kau tidak perlu berkorban begitu banyak untukku. Istri, ini bukan sekadar sandiwara jadi suami baik. Di depan kakek. Aku tahu, kamu hanya melihatku sebagai suami kontrakmu. Tapi sejak awal, aku benar-benar menyukaimu. Bahkan jika aku tidak bisa melihat di masa depan, kamu bisa menjadi mataku. Bukankah itu baik-baik saja? Karena kamu akan segera buta. Kamu akan semakin tidak layak untuk Rukinku. Aku harap kamu tidak akan terus menjadi beban baginya. Tanda tangani perjanjian perceraian bersama. Meskipun aku palsu, tapi jika aku tidak bisa melihat di masa depan, aku tidak bisa menjadi beban bagi Rukin seumur hidup. Perceraian, mungkin itu pilihan terbaik. Aku setuju untuk bercerai. Tanda tangani. Tidak. Jangan tanda tangani. Aku tidak mau kornamu. Dan aku sama sekali tidak setuju untuk bercerai. Suami, meskipun pada awalnya bersamamu adalah untuk menghindari perjodohan yang menyebabkan pernikahan kontrak kita. Tapi kita sudah bersama begitu lama. Aku benar-benar merasa bahwa memilikimu di sisiku. Hari-hari sangat bahagia dan sangat penuh berkah. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Dan aku tidak bisa mengambil matamu. Mendengar kamu mengatakan itu, apalagi yang bisa kuminta? Semua dengan sukarela. Tidak. Lepaskan aku. Tidak. Suami. Jangan kumohon. Suami, jangan bergerak. Cepat tanda tangani. Lin Ruoqing ini menyebabkanku dipecat dari perusahaanku. Dan juga dicampakkan oleh pria tua Presiden Huang. Tapi sekarang kita, melalui campur tangan kakak, merusak pernikahannya. Yang cukup memuaskan. Nanti saatnya tiba. Selama operasi, kita akan mengutak-atiknya agar Lin Ruoqing, biarpun dapat transplantasi kornea, akan tetap buta. Tuan muda Xiao tidak mungkin menikahi wanita buta. Saat itu, posisi nyonya muda keluarga Xiao akan menjadi milikmu. Kakek, kamu. Kakek, mengapa kakek merobeknya? Apakah ini berarti kau tidak akan mengobati mata Ruoqing lagi? Apa kau hanya membiarkannya buta seumur hidup? Aku mengerti. Kakek pasti karena dia melindungi pengemis ini. Dan menentang kakek, kakek sudah menyerah padanya sekarang. Itu juga bagus. Biarkan saja dia buta seumur hidup, cuma mikirin masa depan. Dia tidak akan bisa menentang kita lagi. Membuatku senang.
Suami. Aku bisa melihat. Benarkah? Ya, Matamu lebih baik. Mata Rukin. Baik-baik saja selama ini. Semua yang barusan hanyalah untuk mengujimu. Untuk melihat apakah kamu benar-benar menyayangi cucuku. Dan apakah kamu layak atas kepercayaan seumur hidup cucuku. Apa? Sebuah tes. Sebenarnya, sejak awal, aku tidak pernah berniat memaksa Rukin untuk memenuhi pertunangan Presiden Sin. Aku hanya berharap Rukin akan menikah dengan seseorang yang benar-benar baik padanya. Oleh karena itu, sejak kita bertemu, aku sengaja berpura-pura meremehkanmu. Ingin melihat tingkat toleransimu terhadap keluarga Rukin. Aku sengaja menggunakan berbagai tantangan sarkastik juga untuk melihat seberapa jauh kamu akan berkorban untuk Rukin. Sampai sejauh mana. Kakek. Jadi apakah aku lulus? Aku sangat puas. Sekarang aku umumkan. Kamu adalah menantu laki-laki yang sepenuhnya aku setuju. Apakah kamu kaya atau miskin? Seorang pengemis atau seorang supil? Keluarga Lin tidak akan mengizinkan siapapun untuk memiliki keberatan. jati kita melompat-lompat begitu lama. Ternyata kita hanya buka jalan untuk orang lain bersinar. Lin Ruoqing. Terima kasih kakak, aku tahu itu. Kakekku yang membesarkanku sejak aku kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi yang benci miskin, tapi suka kaya? Hanya saja, aku baru saja salah. Menantu laki-lakiku. Tolong jangan pedulikan. Sama sekali tidak, kakek. Jika bukan karena ujianmu, aku masih tidak akan menyadari bahwa Ruoqing benar-benar sangat peduli padaku. Siapa bilang kau penting? Kami semua mendengar itu. Kakek berhenti bicara. Kamu bahkan membuat mereka lebih saling mencintai, dan perasaan mereka menghangat. Kakek. Jika apa yang kakek katakan tadi adalah ujian, lalu bagaimana dengan tuan muda ini? Ada apa dengannya? Ayah, karena kau tidak berencana untuk membiarkan Ruoqing bercerai. Maka, jangan kasih keberuntungan ke orang asing, berikan saja tuan muda Xiao kepada sia-sia kita. Kakek terlalu pilih kasih. Kakek hanya mencarikan suami untuk adikku, dan kakak tidak peduli padaku. Selama kalian berdua saling menyukai, aku tidak keberatan. Sekarang biar aku perkenalkan dia lagi. Xiao Shao adalah murid baruku. Dia hanya anak miskin dari pegunungan. Namun, kemampuan medisnya benar-benar luar biasa. Anak laki-laki miskin, bagaimana mungkin? Lalu bagaimana dengan hadiah-hadiah berharga ini? Semuanya The barang film was palsu, translated dibeli dari kios and jalanan. narrated Namun, by M. tas Media. kemasannya asli. Aku memungutnya dari tempat sampah. Di luar hotel. Anehnya. Siapa yang tiba-tiba membuang begitu banyak tas merek desainer? Kakek, aku sebenarnya berpikir, tuan muda Xiao dan aku juga tidak terlalu cocok. Aku rasa, mungkin kita lupakan saja. Kemarilah sebentar. Aku punya sesuatu untuk kuberitahukan padamu. Kakek. Aku tahu siapa dirimu. Kakek. Auramu sangat mirip dengan kakekmu. Kita adalah kawan seperjuangan lama. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Kakek. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak bermaksud. Baiklah. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu Ruoqing. Karena kau melakukan ini. Pasti ada alasannya. Mengenai urusanmu, aku orang tua ini tidak akan ikut campur. Entah kau Presiden Sim orang terkaya, atau sopir pengemis. Aku percaya padamu, akan selalu baik pada Ruoqing. Kakek tolong jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Ruoqing menderita sedikit pun bahaya. Hanya saja identitasmu. Kau harus beritahu Ruoqing baik-baik. Ruoqing sejak kecil selalu belak-belakan. Dia paling benci dibohongi. Tolong jangan khawatir. Mengenai masalah ini, aku pasti akan mencari waktu yang tepat untuk menjelaskannya dengan jelas padanya. Baiklah.
Kau sudah tersenyum padaku. Selama setengah jam sekarang. Di tengah malam. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Istriku. Setelah ujian kecil kakek. Aku tahu. Kau memilikiku di hatimu. Dan kau juga memahami perasaanku. Jadi bisakah kita kemudian berhenti menjadi pasangan kontrak? Secepat ini. Aku belum sepenuhnya siap. Cepat. Sejak hari pertama. Aku menikahimu. The film was Aku sudah translated menantikannya. and narrated by M. Mina. Sejak hari pertama pernikahan kita. Kau sudah punya motif tersembunyi padaku. Tidak. Sejak hari pertama aku menikahimu. Hari pertama. Aku jatuh cinta padamu. Aku selalu berharap bahwa kau juga akan jatuh cinta padaku. Sekarang. Aku akhirnya menunggunya. Ibu. Hei ibu, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau? Xiang Yanting, kembali ke sini sekarang juga. Begitulah yang terjadi. Aku hanya kebetulan disangka pengemis oleh mereka. Aku menyembunyikan identitasku sampai sekarang. Tidak heran keluarga mereka memperlakukanmu seperti itu hari ini. Jati mereka mengira kau pengemis, satu keluarga sombong. Masalah ini, kau tidak bisa menyalahkan mereka. Ibu, sebenarnya itu adalah kakek Ruking. Cukup. Jangan cari alasan untuk keluarga itu. Kerabat miskin yang sombong. Aku melihat semuanya. Keluarga ini benar-benar mengerikan. Membiarkan putraku, presiden terhormat dan orang terkaya, menderita penghinaan seperti itu, menurutku, istrimu mungkin juga tidak baik. Ibu, kau salah paham tentang Ruking. Dia orang yang sangat baik. Cukup. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku ini. Aku akan cek langsung. Apa yang kau lakukan? Jangan ikut campur. Apakah dia bisa masuk ke pintu keluarga Xiang kita? Masih tergantung pada hasil ijiku. Lu xiao-xiao manajemen senior Wansen. Petugas kebersihan, cepat turun. Tidak bisakah kau lihat ini kelebihan muatan? Kaulah yang naik. Itulah mengapa lift berbunyi alarm. Seharusnya kau yang turun. Apa kau tahu siapa aku? Aku Lu Xiaoxiao. Aku tidak mengenalmu. Aku seorang eksekutif senior kantor pusat di grup Sheng dan orang kepercayaan Presiden Sheng. Hari ini adalah hari pertamaku ditunjuk sebagai Presiden Wan Sheng kita. Lin Ruoqing benar. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal dan bersikap baik di depanku. Jika tidak, kamu akan menderita. Jadi ini Presiden Lu yang baru. Dan juga, kesayangan Presiden Sheng. Dilihat dari perkataannya, dia mungkin tangan kanan wanita itu. Aku bicara tentang petugas kebersihan itu. Presiden Lu menyuruhmu turun. Apa kau tidak dengar? Tepat sekali, petugas kebersihan bau. Kotor di mana-mana. Apa hakmu untuk bersama Presiden Lu kami? Di lift yang sama. Apa yang salah dengan pekerjaan itu? Naik lift, haruskah pangkat tetap memisahkan kita? Tidakkah kau tahu apa artinya? Siapa cepat dia dapat. Jika ada yang tidak mau naik bersama petugas kebersihan, kalian bisa turun dan naik yang berikutnya. Apa maksudmu? Kamu ingin aku memberi jalan kepada petugas kebersihan bau? Sungguh lelucon. Kamu tahu harus ngapain sekarang? Ya aku tahu. Turun kau. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kau bisa naik sendiri dengan santai. Kamu hanya seorang manajer kecil. Tunggu saja. Baiklah, aku akan menunggu. Nona muda, tidak perlu bagi petugas kebersihan sepertiku menyinggung atasanmu. Jika aku menyinggung mereka, biarlah. Aku paling benci orang-orang ini.
Merendahkan miskin memuja kaya. Kuat pada lemah ciut pada kuat. Jika aku bekerja di bawah pemimpin seperti itu. Masa depan apa yang mungkin aku miliki? Benar. Memang kamu adalah anak yang baik. Ayo, biar ku bantu kau berdiri. Kaki saya. Pasti saat kau jatuh tadi. Kau terkilir. Bibi, aku tahu sedikit tentang pijat tuina. Biar aku periksa untukmu. Baiklah. Ayo. The film Pelan-pelan was sekarang. translated and narrated by M Media. Ayo duduk. Bibi, aku akan memijatnya untukmu. Mungkin akan sedikit sakit. Tolong tahan ya. Tidak, tidak, tidak. Aku terlalu kotor. Tolong jangan. Tidak apa-apa, Bibi. Kaulah yang membawa kami. Kebersihan dan kerapian. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Karena kotor. Ayo. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ruo Jing. Kamu benar-benar anak yang baik. Lin Ruo Jing. Aku akan mengingatmu. Mulai sekarang di Wansheng, kamu akan menerima akibatnya. Halo, Kau sudah menjabat di Wansheng kan? Presiden Xiang. Ada seseorang yang membutuhkanmu. Untuk diberi perhatian khusus. Namanya Lin Ruoqing. Apa? Lin Ruo Jing. Aku tidak akan membiarkannya menderita ketidakadilan apapun di Wansheng. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Halo, Presiden Xiang. Halo. Hari pertama ibuku mulai bekerja. Dia menjadi pemegang saham terbesar. Setiap hari dia hanya duduk di kantor ketua, menonton drama, dan bermain game. Pekerjaannya tidak memiliki konten teknis. Berarti dia menyapu jalanan dong? Pekerjaan ini memang tidak ada konten teknisnya. Hei, katakan padaku. Dengan ibu mertua yang menyapu jalanan. Dan suami pengemis. Lin Ruoqing, hidupmu pasti. Nyonya pergi ke luar negeri lagi. Untuk menghabiskan uang. Hanya pembelian biasa. Saya sedang di luar negeri. Dan dari kolektor papan atas, saya membeli gaun antik ini. Dan kalung yang dikenakan oleh seorang putri. Bagaimana, ayo pergi. Kamu pergi sibuklah. Nah, ayo makan. Kenapa kamu tidak memanggilku? Ibu, Ada apa? Kamu pasti mertua kan? Besan. Kamu ini, lihatlah wanita bangsawan ini. Apa yang dia kenakan dan apa yang dia hiasi. Dia terlihat seperti orang kaya. Tidak seperti suami Ruoqing. Dan ibu yang menyapu jalanan itu, The film aku. was translated and narrated Menyapu by jalanan. M Media. Aku tahu. Dia pasti melakukan ini untuk anak pengemisnya. Itulah sebabnya dia berpakaian begitu, glamor. Aku yakin, label pada pakaiannya pasti belum dilepas. Dia akan mengembalikannya nanti. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah gaun antik, bernilai miliaran. Bisakah kamu membayar jika merusaknya? Lin Ruoqing, lihatlah ibu mertuamu. Dia bahkan tidak tersipu saat berbohong. Seorang pengemis yang menyapu jalanan. Punya hak untuk memakai gaun antik seharga selangit. Hanya dalam mimpinya. Benar, seluruh keluarga ini, mereka semua berhayal. Putranya memakai jas dan mengira dia orang terkaya. Dan ibunya menyewa pakaian dan mengira dia wanita kaya. Lin Ruoqing, seluruh keluargamu drama terus. Ruoqing, keluarga macam apa yang kamu temukan? Orang macam apa ini? Ratu drama macam apa ini? Berpura-pura menjadi orang terkaya. Anakku dia sebenarnya adalah ibu. Cukup. Seorang ibu yang sombong dan pembohong. Tidak heran dia bisa membesarkan putra yang tidak berguna seperti itu. Di masa depan, menikah dengan keluarga seperti ini. Kehidupan baik macam apa yang akan kamu miliki? Nikahanmu hari ini harus berakhir cerai. Ayo ikut aku. kakek kamu benar-benar salah paham. Meskipun suamiku miskin,
Dia sangat termotivasi. Dia memperlakukanku baik. Ini semua Lin sia-sia. Dia dan ibunya yang menghasut. Siapa yang kamu bilang menghasut ini? Itu jelas suamimu yang pengemis. Yang tidak berguna bukan? Cepatlah bercerai. Jangan membuat kakek marah lagi. Ceraikan. Suami. Nak ini. Kakek. Masalah hari ini. Salahku karena kurang pikir. Aku membuat kakek dan semua tetua tidak senang. Aku minta maaf kepadamu. Aku minta maaf. Apakah itu Xiang Yinting? Dia benar-benar meminta maaf. Anakku yang selalu menyendiri dan kejam. Kapan dia menjadi begitu rendah hati? Ibuku. Dia hanya takut kemiskinan. Dia takut putranya akan diremehkan. Itu sebabnya dia membeli beberapa perhiasan palsu dan pakaian palsu. Hari ini adalah untuk bertemu mertua. Hari yang luar biasa. Jadi ibu hanya ingin memberi putranya sedikit muka. Aku miskin. Aku membeli barang palsu berkualitas tinggi. Nah, kamu tidak masalah dengan itu kan? Aku bernilai ratusan miliar aku. Ibu. Aku tahu. Ibu. Takut aku akan diremehkan. Tapi, keluarga menantu perempuanmu tidak seperti itu. Aku berpura-pura miskin di depan keluarga istriku. Berpura-pura miskin. Jadi tolong jangan membongkarku. Aku akan jelaskan nanti. Istri. Menantu perempuan. Ini, bukankah ini yang kamu bertunangan dengan gadis desa itu? Aku menunjukkan fotonya padamu waktu itu. Lihat, jati dia yang kamu inginkan selama ini. Aku punya pertunangan dengan suamiku. Aku punya pertunangan. Bukan Presiden Xiang. Ya, mungkinkah suamiku adalah Presiden Xiang? Bukan. Maksud ibuku adalah, pertunanganmu sebelumnya dengan Presiden Xin, ada pertunangan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kami tidak punya hubungan dengan Presiden Xin. Kok aku nggak pernah dengar? Jati anakku. Menyembunyikan identitasnya di depan istrinya. Anak baik. Benar. Benar. Apa yang baru saja kita katakan tadi adalah Presiden Xiang. Anakku merebut untuk menikahi istri Presiden Xiang. Ini benar-benar berkah 3 kehidupan. Benar kan? Nah, jadi begitu. Jika anakmu tidak merebutnya, keluarga kita sudah lama akan menempel pada kaki keluarga Xiang. Derajatnya ikut naik seperti ayam dan anjing. Benar, sekarang dia bersamanya. Si tidak berguna ini, dia tidak punya uang, tidak punya status, dan tidak bisa membantu keluarga. Sama sekali, orang tidak berguna yang hanya pamer tapi tidak ada hasilnya. Anakku adalah pria yang berbakat, seorang jenius muda. Siapa yang kamu sebut tidak berguna? Aku bicara tentang anakmu. Orang yang tidak punya uang itu, orang miskin, menyebutnya tidak berguna. Sudah termasuk bersikap baik padanya. Kamu berani memukulku. Aku memukulmu. Ibu berhenti memukul. Berhenti memukul. Ini adalah kalung yang dikenakan oleh seorang putri. Ini bernilai 300 juta. Kamu ganti rugi padaku. Itu barang palsu berkualitas tinggi. Dan kamu bilang 300 juta. Siapa yang kamu coba peras? Kamu hanyalah bajingan jalanan. Aku akan menelpon polisi sekarang. Telepon saja polisi. Penipu tua. Mari kita lihat siapa yang akan ditangkap oleh penegak hukum saat mereka tiba. Berhentilah berdebat. Jika kamu memanggil polisi, bukankah identitasmu akan terbongkar? Jangan. Tidak bisa memanggil polisi. Telepon saja polisi. Kenapa kamu tidak menelpon lagi? Kamu tidak berani, kamu merasa bersalah. Itu jelas palsu. Dan kau ingin 300 juta dariku. Menurutmu siapa yang sedang kau peras? Aku merasa bersalah. Aku penipu tua. Yang ini. Barang palsu berkualitas tinggi palsu dan jelek. Tidak apa-apa. Lihatlah putramu. Dia bahkan mengakuinya. Ini palsu. Kau masih di sini. Kau berpura-pura jeti apa? Berpura-pura miskin. Kau membuatku menderita. Kerugian diam-diam seperti ini. Apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Ibu. Bukankah ini Bimi putramu? Jika istriku tahu aku membohonginya, bagaimana jika dia meninggalkanku? Gimana aku jelasin ke kakek nanti? Tidakkah kakek ingin menggendong cucu? Bagaimana dengan kalungku? Ini bernilai 300 juta. Aku baru saja hari ini. Lelang besok. Akan ada begitu banyak perhiasan antik langka. Hanya 300 juta bukan?
Barang senilai 30 miliar. Beli apapun yang kamu mau. Selama kamu menyukainya. Baiklah. Kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Setuju? Kalung ini dirusak oleh ibu tiriku. Biarkan aku menggantinya untukmu. Tidak perlu. Ini hanya produk palsu dan jelek. Ibu, kesempatan ini tidak cocok hari ini. Lain hari, Airwalking dan aku akan berkunjung secara resmi bersama. Tidak masuk akal. Aku akan pergi sebentar. Lihat, lihat, lihat. Katakan padaku. Sudah cukup buruk bahwa suami ini miskin. Tapi ada juga mertua yang tidak bisa diandalkan seperti ini. Dia harus membuat Ruoking bercerai. Itu yang kupikirkan juga. Pernikahan ini pasti berakhir. Kakek, tidakkah kamu melihatnya? Sejak awal, itu Lin Xia dan dia. Ibunya yang menghasut ini. Pria tua yang bersama Lin Xia tidak menginginkannya lagi. Jadi dia menghasutmu untuk merusak pernikahanku. Sama sekali tidak mungkin aku akan menceraikan suamiku. Kamu tidak punya hak bicara dalam masalah ini. Aku sudah memilih suami baru untukmu. Dia lebih kaya dan berstatus lebih tinggi daripada pengemis ini. Tuan Muda Sao keluarga medis. Ini adalah keluarga The medis, film was translated and Tuan Muda Sao dari narrated keluarga by Sao. M Media. juga keluarga kaya raya kelas atas. Jika kamu menikah dengannya, itu akan jauh lebih mulia daripada menikahi pengemis ini. Keluarga Xiao medis. Kok aku nggak pernah dengar? Keluarga kaya ini. Kakek tidak tertipukan. Salam para sesepuh yang terhormat. Ini adalah hadiah yang saya siapkan. Sebagai pertemuan pertama. Tolong jangan meremehkannya. Astaga. Ini Hermes. Ini sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Edisi terbatas. Lihat ini. Itu logo yang menonjol. Sekilas saja kau bisa tahu itu merek besar. Tepat sekali. Hanya melihat kemasannya ini. Kau tahu itu tidak murah. Tidak seperti milik Ruoking, suami yang tidak punya uang. Apa yang dia berikan padanya. Nah, itu baru namanya hadiah yang pantas. Ini membuatku ingin menikahi si kaya ini. Tuan muda. Kakek sangat pilih kasih. Suami sekaya ini hanya akan diberikan kepada Lin Ruoking, gadis desa itu. Apakah dia pantas? Adapun saya. Dari kecil saya biasa hidup mewah. Keluarga saya benar-benar kaya. Saya hanya suka yang mencolok. Dan barang berharga. Tidak seperti Presiden Sheng. Yang meskipun tidak punya uang, sangat perhitungan. Bahkan hadiah untuk para sesepuh. Hadiah. Sangat sederhana dan tanpa hiasan. Maman. Dia pria yang praktis. Kamu tidak terlihat terlalu tua. Tapi kenapa kamu bawa teh? Kau. Ngomong-ngomong soal teh. Aku punya teh lonjing yang sangat baik. Untuk diberikan kepada semua sesepuh. Bukan apa-apa. Hanya beberapa ratus ribu. Tal itu saja. Kotak sebesar ini. Pasti setidaknya puluhan juta. Jika paman-paman menyukainya, aku akan membawakan 2 kotak lagi. Untuk kalian bawa pulang. Bagus, bagus, bagus. Tuan Muda Xiao, Anda benar-benar terlalu baik. Lihatlah dirimu, pria dengan bakat dan penampilan luar biasa. Ruokin, apalagi yang membuatmu tidak puas? Aku bahkan ingin putriku untuk bercerai dan menikahi Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao tidak hanya kaya, tetapi juga dari keluarga medis terkemuka. Ruoking adalah cucu saya tabib ilahi negeri ini, Dr. Ilahi. Dia dan Tuan Muda Xiao secara alami adalah pasangan yang lebih serasi, tidak seperti pengemis ini. Apa yang mungkin Ruoking miliki dengannya? Dalam hal kesamaan, Cukup. Kakak, bukankah kamu sudah keterlaluan? Ada apa denganmu? Dari kecil hingga dewasa, kakek yang membesarku. Bagaimana mungkin dia menjadi seseorang yang membenci orang miskin dan mencintai orang kaya? Aku sama sekali tidak akan menceraikan suamiku. Kakek, cukup. Batalkan saja ide ini. berhenti. Dasar anak durhaka. Mengapa kamu tidak mengerti? Lihat baikku. Ruoking, kamu baik-baik saja. Aku rasa aku tidak bisa melihat lagi. Cepat. Bantu dia berdiri. Seserius itu. Mata Ruoking. Selalu baik-baik saja?
Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi buta? Ruo Qing baik-baik saja di pedesaan sebelumnya. Terawat baik. Ini semua karena pengemis ini, bersama. Tubuhnya baru bermasalah. Itu jelas menunjukkan dia tidak merawatnya dengan baik. Kakek. Tubuh Rukin. Bagaimana keadaannya? Presiden Lu, lihat. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah pintu masuk perusahaan, bukan panti pijat kaki. Pergi, panggil Lin Ruoqing. Dan yang ini, usir petugas kebersihan bau itu. Jangan sampai sebentar lagi, nyonya tua datang dan menganggapnya mengganggu. Aku ingin melihat siapa yang berani. Seluruh gedung Wansheng ini, seluruh perusahaan ini milikku. Kamu ingin mengusirku, kamu tidak punya kualifikasi untuk itu. Dasar nenek tua bau, kamu petugas kebersihan bau. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu, kau bahkan tidak menghormati orang lain. Hak apa yang kau miliki untuk menuntut agar orang lain menghormatimu? Kaki bibi, baru saja oleh kalian semua, terdorong dan terkilir. Kita akan duduk di sini sebentar. Apa masalahnya dengan itu? Jadi bagaimana jika kau presiden Lu? Semua orang setara. Bahkan seorang petugas kebersihan harus diperlakukan dengan hormat. Kesetaraan, lihat pakaiannya, compang camping dan usang. Kotor dan bau, orang rendahan inferior. Hak apa yang dia miliki untuk kesetaraan? Kamu bilang aku rendahan. Aku inferior. Aku akan memecatmu sekarang juga. Kau nenek tua, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau hanya seorang petugas kebersihan. Kau ingin memecat Presiden Lu dari Wansheng Group. Mimpi saja. Aku adalah yang ditunjuk langsung. Kamu mungkin tidak tahu hubunganku dengan Presiden Xiang. Aku orang kepercayaan Presiden Xiang, orang kepercayaan. Dasar nenek tua. Hak apa yang kamu miliki untuk memecatku? Ya, sepertinya kamu tidak tahu hubunganku dengan Presiden Xiang juga. Aku adalah ibu Presiden Xiang. Saya adalah seluruh Haicheng, wanita paling berkuasa. Dan saya juga nyonya besar yang kalian tunggu-tunggu. Nenek tua, berhentilah melamun. Nyonya besar Xiang adalah wanita paling terhormat di Haicheng kami. Bagaimana mungkin dia adalah? Kamu seorang yang berantakan. Jorok. Nenek tua. Cepat seret kedua. Pembuat onar ini. Keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Kau nenek tua bangka. Apa yang tidak berani kusentuh? Bibi. Bibi kau baik-baik saja. Bibi tolong tahan. Aku punya obat di kantorku. Aku akan naik dan mengambilnya. Bibi sedang mengalami serangan. Situasinya sangat berbahaya. Tidak bisakah kau lihat? Jika dia tidak segera minum obatnya, dia akan mati. Lin Ruoqing, tidak bisakah kau bicara dengan benar? Kau sedang memohon sekarang. Saat kau memohon kau harus punya sikap mengemis. Presiden Lu, saya mohon. Saya pernah menyinggung Anda sebelumnya. Tapi Bibi, situasinya sangat berbahaya sekarang. Saya mohon biarkan saya naik untuk mengambil obatnya. Surat pengunduran diri. Aku bisa memberimu obatnya untuk menyelamatkan wanita tua ini. Namun, kamu harus mengambil surat pengunduran diri ini dan menandatanganinya. Keluar dari Wansheng. Tanda tangan atau tidak? Kamu tidak perlu tanda tangan. Bagaimanapun juga, aku rasa wanita tua ini, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bukankah kalian semua menjunjung tinggi keadilan? Kalau begitu biarkan aku lihat. Apakah kamu akan demi wanita tua ini mengorbankan masa depanmu? Saya akan menandatangani. Lin Ruoqing, kamu menggantikanku sebagai manajer. Jadi kenapa? Bukankah kamu masih karena aku keluar dari Wansheng? Saya sudah menandatangani kontrak pengunduran diri. Sekarang bisakah Anda memberi saya obatnya? Kamu barusan di lift menyinggungku. Kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku. Jika tidak, aku akan mengambil obat ini dan membuangnya.
Presiden Lu. Sebelumnya di lift. Itu salah saya. Saya minta maaf kepada Anda. Maafkan saya. Saya mohon tolong berikan saya obatnya. Permintaan maaf butuh ketulusan. Sujudlah padaku. Saya mohon tolong berikan saya obatnya. Ini adalah perusahaan farmasi. Bagaimana kita di pintu masuk perusahaan, berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu merayu Presiden Xiang? Mengapa dia memintaku untuk menjagamu? Merayu apa? Saya bahkan belum bertemu Presiden Xiang. Berhentilah berpura-pura. Bukankah Presiden Xiang memintaku untuk menjagamu? Kalau begitu aku akan dengan benar menjagamu. Kamu masih mengakui ini kan? Apa yang ingin Anda lakukan? Seseorang. Pegang dia untukku. Hanya merusak tangannya. Aku tidak puas. Aku ingin mengambil ini. Wajahnya yang menggoda pria. Dan merusaknya bersama agar merasa lega. Asisten Jing, mengapa kamu di sini? Jika kamu tidak mau, maka cepat berikan aku obatnya. Bagaimana Ruo Qing? Apa kamu baik-baik saja? Ini semua salahku karena melibatkanmu. Cepat pergi ambil perban dan obat. Kamu petugas kebersihan rendahan. Siapa yang kamu perintahkan? Pergi ambil sekarang. Ya. Bibi. Terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Kamu semua karena aku sampai terluka. Pada hari pertama Presiden Lu menjabat, dia hampir di pintu masuk perusahaan, menyebabkan kematian. Ini orang yang diinstruksikan Presiden Sheng untuk dijaga baik-baik. Apakah kamu sengaja menampar wajah Presiden Sheng? Aku tidak melanggar keinginan Presiden Xiang. Ini semua salah Lin Ruoqing. Dia sangat sombong. Dia memprovokasiku berulang kali. Aku hanya memainkan trik kecil untuk menghukumnya sedikit. Terluka seperti ini. Dan kamu benar-benar menyebutnya hukuman ringan. Lagi pula, aku melihatnya dengan sangat jelas. Sejak awal. Kamulah yang memprovokasi. Ruoqing hanya mengulurkan tangan membantu, membelaku. Dan kamu terus menargetkannya sejak itu. Asisten Jing memarahiku itu satu hal. Tapi petugas kebersihan bau ini, dia pikir dia siapa? Apa kamu percaya padaku? Apakah kamu tahu orang di depanmu? Siapa dia? Bukankah dia hanya petugas kebersihan bau? Dasar tidak tahu diri. Dia adalah ibu Presiden Sheng, Nyonya Tua The Sheng. film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin? Si pembersih bau ini, bagaimana mungkin dia menjadi Nyonya Tua Sheng? Siapa yang kamu sebut tukang bersih bau? Nyonya Tua Sheng, statusnya adalah sesuatu yang bisa kamu pertanyakan. Dasar bodoh tidak tahu apa-apa. Berlutut. Apa? Apakah status dan harga diri seseorang ditentukan oleh satu pakaian? Bisa diputuskan hari ini hanya karena seragam kebersihan ini? Apakah itu berarti aku bisa dihina begitu saja olehmu? Nyonya Besar Xiang, mohon tenang. Ini semua salahku. Aku buta. Ini semua salah paham. Salah paham. Baru saja, kamu hampir merenggut nyawaku. Dan kamu melukai Ruoqing. Mengingat kamu sudah bekerja di Xiang Group selama bertahun-tahun, aku tidak akan mengirimmu ke Biro Penegak Hukum. Sekarang keluar. Nyonya Besar, mohon tenangkan amarah Anda. Itu dia. Itu orang ini yang menghasutku. Dia ingin mencelakakanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Luk Xiao Xiao, kamu mengidam Presiden Xiang, tidak puas dengan Lin Ruoqing, dan mencoba merayu Presiden Xiang. Kamu yang buat masalah untuknya. Apa hubungannya dengan aku? Kamu tak layak berniat buruk pada putraku. Kalian berdua, tidak ada gunanya. Kalian berdua keluar. Asisten Jing. Mulai sekarang di Haichang, aku tidak pernah ingin melihat kedua wanita ini lagi. Mengerti. Nyonya Besar Xiang, Lin Ruoqing, entah tipu muslihat apa yang dia gunakan untuk merayu Presiden Xiang. Kau sama sekali tidak boleh tertipu oleh wanita lisik ini.
Nyonya Besar Xiang. Bawa dia pergi. Dia masih perlu merayu anakku. Jelas sekali. Anakku yang antusias mencari muka. Terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Ini semua salahku. Luka-luka kecil ini bukan apa-apa. Tolong jangan pedulikan. Tapi, mengapa Anda berpakaian seperti ini? Aku masih ada urusan penting. Aku pergi dulu. Anda, bukankah Anda ibu suami saya? Ibu suami saya adalah Nyonya Tua Xiang. Kalau begitu suami, bukankah itu Presiden Xiang? Tidak. Aku bukan Ibu Presiden Xiang. Aku hanya seorang wanita tua penyapu jalan. Kita pernah bertemu sebelumnya. Ya, Lalu, mengapa Anda barusan? Baru saja kan? Baru saja. Itu adalah, aku menipu mereka. Aku hanya tidak tahan. Mereka menindasmu. Jadi aku ingin membantumu. Menampar wajah mereka dengan keras. Pada saat-saat kritis, kau masih harus sedikit berpura-pura. Seperti seorang yang kaya dan berkuasa. Ibu Presiden Xiang, trik ini sebenarnya diajarkan oleh anakku kepadaku. Mengajariku, bukankah dia juga sering berpura-pura menjadi Presiden Xiang? Karena Anda bukan Nyonya Tua Xiang. Lalu mengapa asisten Jing? jika bukan, karena putramu. Menjadi sopir Presiden Sheng kami, aku sudah lama akan membongkarmu. Kamu tidak boleh mengulangi ini. Mengerti? Mengerti? Asisten Jing, aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan melakukannya lagi. Jadi begitu. Terakhir kali saat makan malam, suami saya bilang ibunya adalah seorang petugas kebersihan. Kali ini seharusnya benar. Jadi ternyata identitas Nyonya Besar itu palsu. Aku tahu itu. Status Nyonya Besar Xiang sangat mulia. Bagaimana mungkin dia memakai seragam petugas kebersihan yang bau? Suami pengemis Lin Ruoqing suka menyamar sebagai Presiden Xiang. Jadi ini turun-temurun. Satu keluarga ratu drama. Presiden Lu, kamu harus memberitahu Presiden Xiang dan melaporkan mereka. Apa aku perlu kau memberitahuku itu? Aku sudah di Xiang Group. Rajin bekerja tanpa keluhan bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku dipecat oleh petugas kebersihan yang bau? Itu hanyalah angan-angan belaka. Ini semua salah Lin Ruoqing. Sudahlah. Pertama aku pergi beli baju, lalu melapor ke Presiden Xiang. Pakaian Anda baru saja dikotori oleh mereka. Saya akan mengajak Anda membeli yang baru, agar Anda tidak diintimidasi lagi. Baiklah. Selamat datang. Ini adalah toko yang sering aku datangi. Sebuah toko. Aku sangat suka pakaian di sini. Apakah ada gaya baru? Bibi, pakaian ini cukup bagus. Lihatlah. Ini masih selera menantuku yang bagus. Gaun ini benar-benar bagus. 300.000. Ini terlalu mahal. Ini terlalu murah. 300.000 itu murah. Bibi, Anda bilang Anda sering datang ke sini untuk membeli pakaian. Ini adalah toko replika berkualitas tinggi. Jangan lihat. 300.000 yang tergantung di sana. Itu adalah harga barang asli. Sebenarnya harganya hanya 30 yuan. Pilih apapun yang kau suka. Aku yang bayar. Saya tahu itu. Terakhir kali, saya melihat Anda di hotel. Replika berkualitas tinggi yang Anda kenakan juga dibeli di sini kan? Xiang Yanting kamu. Gaun antiku bernilai ratusan juta. Masih kau anggap itu replika bagus? Benar sekali. Itu dibeli di toko ini juga. Replika berkualitas tinggi. Gaun ini bagus. Lihatlah. Kamu pasti terlihat keren memakainya. Ambillah. Yang ini juga bagus.
The film was translated and narrated by M Media. Yang ini terlihat bagus. Ambillah, penampilanmu pasti bagus dengan itu. Ini keterlaluan? Berapa harganya ini? Tidak apa-apa, ini hanya sedikit uang. Ayo kita coba. Ayo pergi. Seorang gadis udik, petugas kebersihan yang bau, berani datang ke toko kelas atas seperti ini. Saya tidak menyangka eksekutif Xiang Group, orang kepercayaan Presiden Xiang, juga akan ke toko replika untuk beli baju. Lin Ruoqing, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Ini adalah Haicheng, toko pakaian adibusana paling mewah. Apa kamu pikir ini adalah pasar basah? Tumpukan ini di tanganmu, bernilai puluhan juta. Kamu sanggup beli lalu ambil senaknya. Serius? Pakaian-pakaian ini, nona muda ini benar. Pakaian-pakaian ini memang bernilai puluhan juta. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin aku sudah tua dan mataku kabur. Dan aku salah masuk toko. Sebenarnya ini benar-benar terlalu mirip dengan toko replika berkualitas tinggi yang biasa aku datangi. Ini benar-benar terlalu mirip. Orang-orang sepertimu, orang-orang miskin, masih suka berpura-pura menjadi kaya dan berkuasa. Konglomerat kaya? Apakah ini keluarga mertuamu tradisi? Berhenti berpura-pura, kita semua mendengarnya. Nyonya tua ini, dia bukan Nyonya tua Xiang sama sekali. Lin Ruoqing, suamimu, dan ibu mertuamu sangat suka berpura-pura. Seperti yang diharapkan, semakin rendah, semakin sombong. Berbicara tentang kerendahan hati, barusan saya bertanya-tanya, siapa itu? Berlutut di tanah memohon belas kasihan. Kamu. Kok petugas kebersihan yang bau, dia aja nggak pantas pakai itu. Dasar nenek tua. Seleranya lumayan bagus juga. Jika aku memberikan gaun ini kepada Nyonya tua Xiang, dia pasti akan menyukainya. Selama aku bisa mendapatkan sisi baik Nyonya tua Xiang, bukankah Presiden Xiang akan berada dalam genggamanku? Suruh dia untuk menyerahkan gaun itu yang sedang dipegangnya. Ini? Ada apa? Dia cuma tukang bersih-bersih biasa. Dia tidak mampu membeli gaun ini sama sekali. Aku berencana memberikan gaun ini kepada Nyonya tua Xiang, wanita terkaya. Cepat ambil darinya. Aku dengar bahwa Nyonya tua Xiang adalah pelanggan VIP toko kita. Karena Nyonya tua Xiang menginginkannya, maka kamu harus mengembalikannya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu sakiti. Apa yang Anda lakukan, penjaga? The film was translated Apa yang and terjadi? narrated by M Lepaskan Media. aku. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu. Lepaskan. Ini tidak ada habisnya. Apa kamu belum cukup berpura-pura? Tahan dia. Bibi. Hei Bibi. Lagi. Aku rasa penyakitmu mungkin palsu. Berhenti berpura-pura. Cepat bangun. Obat. Lepaskan saya. Saya harus mengambil obat untuk Bibi. Lepaskan saya. Sepertinya ini nyata. Kamu berniat selamatkan dia. Baiklah, berlutut dan minta maaf padaku. Jangan berlutut. Anakku akan datang menyelamatkan kita. Putra. Anakmu. Orang yang pura-pura jadi Presiden Xiang. Pengemis bau itu. Baiklah. Biarkan dia datang. Aku juga akan menghadapinya. Saya mohon. Silakan lakukan yang Anda inginkan. Jangan sakiti wanita tua itu. Menghadapimu. Baiklah. Jilat sepatuku sampai bersih. Jangan. Jangan dengarkan dia. Kamu diam. Dasar nenek tua. Jangan sentuh dia. Saya mohon. Aku bilang jilat sampai bersih. Bukan dilap dengan tanganmu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Meskipun dia hanya orang biasa, Anda tidak bisa begitu saja menyebabkan kematian. Orang yang Anda benci adalah saya. Selama Anda menyelamatkan Bibi, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan pada saya.
Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Bukankah kamu ingin minum obat? Ini ambil. Lu Xiao Xiao, jangan keterlaluan. Tidakkah Anda takut akan pembalasan? Lin Ruoqing. Orang-orang yang punya uang dan kekuasaan tidak akan menerima balasan. Hanya orang-orang sepertimu. Miskin dan menyedihkan yang akan menerima balasan. Bibi. Maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya minta maaf, ini salah saya. Lepaskan saya. Aku sarankan kamu bersikap baik. Kalau tidak dia akan menderita. Anakku. Dia tidak akan membiarkanmu lolos. Anakmu. Itu dia. Anak pengemis. Ketika dia datang, aku akan membuatnya untukku. Seperti anjing, berlutut dan minta maaf. Kamu pura-pura jeti Nyonya Tua Xiang kan? Untuk mempermalukanku. Kalau begitu jilat sampai bersih untukku. Hentikan. Tuan Xiang, kenapa Anda di sini? Ini semua Lin Ruoqing ini. Dia sudah keterlaluan. Mencari seseorang untuk meniru Nyonya Tua Xiang. Tapi aku sudah. Ibu. Bagaimana kau? Beraninya kau perlakukan ibuku begini. Apa kau tidak ingin hidup? Cepat. Bawa ibuku ke rumah sakit. Seseorang. Cepat. Kalian berdua. Aku tidak ingin melihat kedua wanita ini di Haicheng lagi. Cepat. Tuan Xiang, tidak. Ini semua dia. Dialah yang menjebakku. Tuan Xiang, bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pengemis. Dia sama sekali bukan Tuan Xiang. Bawa mereka pergi. Tuan Xiang. Alasan apa lagi yang Anda miliki? Aku akui. Sebelumnya memang selalu aku menipumu. Aku mengaku. Pertama kali, saat aku bertemu denganmu, aku jatuh cinta padamu. Justru karena kau tidak bersedia menerima perjodohan, tidak bersedia menikah dengan Tuan Xin. Itulah mengapa aku selalu tidak memberitahumu kebenarannya. Jadi sekarang saya tahu. Anda adalah orang yang saya tidak ingin nikahi. Apa yang ingin Anda lakukan? Jika kau tidak bersedia menikah dengan Tuan Xin, aku tidak akan menjadi presiden ini. Aku hanya akan menjadi suami pengemismu. Kalau begitu lakukan sekarang. Asisten Jing, kirimkan pemberitahuan mulai sekarang. Atas nama saya Seng Yunting, semuanya seluruhnya. Anda benar-benar tidak menginginkan apapun. Bukankah kau bilang, apapun yang kau katakan, aku bersedia melakukannya. Dalam hati Anda, apakah saya benar-benar sepenting itu? Lebih dari apapun, aku akui. Aku memang sebelumnya sangat menipumu. Tapi satu hal yang benar, bahwa aku menyukaimu, tidak pernah berubah. Dalam hatiku, kau lebih penting dari apapun. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Kau sudah memaafkanku. Saya tidak marah sejak awal. Suami pengemis tiba-tiba berubah menjadi presiden terkaya, tampan, dan kaya. Hanya orang bodoh yang akan marah. Aku terbangun sambil tertawa dari mimpiku. Kau membuatku takut setengah mati. Aku kira kau tidak menginginkanku lagi. Itu hanya sebuah ujian. Siapa yang menyuruhmu berbohong padaku? Aku berjanji padamu. Hanya kali ini saja. Jangan biarkan itu terjadi lagi.